semuanya. Om Swastiastu. Pak Tomang. Nggih, sukses Bu Giri, Swastiastu. Baik, Bapak Ibu sarang sami yang sudah bergabung, kita sambil berjalan saja. Kita akan lanjutkan diskusi kita yang ke-21. Hari ini akan memasuki sloka yang ke-21. Masih berputar tentang mungkin Bapak terkait dengan salah satu bagian dari diri kita. Baik, mari kita awali kegiatan ini bersama-sama dengan mengucapkan Pangastum Karawidi Kadapan Ida Sang Jurase. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, mau izin pakai masker karena di ruangan yang memang beberapa teman juga di kantor, jadi prokesnya tidak. Bapak Ibu sareng sami, hari ini kita akan mendiskusikan tadi baca yaitu ayat 21, mudah-mudahan kita sampai pada sloka yang ke-25. Seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita lahir dan batin bersama-sama. Kawitin. Apa mitra pawindroa awawastang gato piwa yasmare kundari kaksam Abhyantara suci Sri Vishnu Selanjutnya Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Sutatsu Sri Krishna Arjuna Samvade. Baik, Bapak Ibu dan Sami, kita lanjutkan sloka yang ke-20, bahas tentang diri kita, yaitu sifat-sifat dari Atman, sifat-sifat dari jiwa, dan sifat-sifat dari roh itu sendiri. Dan hari ini kita sifat-sifat dari jiwa itu sendiri. Ini sloka yang 21, nadanya nada panjang, nadanya nada pendek, kita akan bersama-sama. Weda winasinam nityam. Weda Winasinam nityam. Nam ajam Nam ajam Padam sapurusa parta Padam sapurusa parta Gadayatihan Weda winasinam nityam. Weda winasinam nityam. Ya
enam ajam awyayam. Ya enam ajam awyayam. Tatam sapurusa parta. Atam sapurusa parta. Tayati nantikam. Kandang kataya tihantikam. Oke, Bapak Ibu saudara kami di sloka yang ke-21 ini ada beberapa suku kata yang sloka membaca samkhya yang lainnya. Jadi artinya sloka yang ke-21 ini mengajak kita memiliki pemahaman bahwa jiwa ya ini kita harus masuk kepada ranah itu, bahwa jiwa yang terangkat secara spiritual. Jadi ketika kita sudah pemahaman tentang hakikat jiwa kita, maka di saat ketika jiwa ini mengalami proses pemekaran, artinya mengalami intuisi, kemudian mengalami pencerahan, maka di saat yang sama kita akan mampu memiliki kemampuan untuk meminimais, bahkan kemudian memadamkan ego yang membuat kita merasa bahwa kita ini pelaku tindakan itu. Ya, ini perlu kita pahami bersama-sama bahwa yang melakukan segala sesuatu ini memang bukan jiwa kita, seperti saya pernah bilang di awal bahwa jiwa ini hanya menjadi witness gitu. Jadi hanya menjadi saksi abadi dalam kehidupan kita. Dia bukan merupakan pelaku. Ya, dalam keadaan itu seseorang akan dapat melihat bahwa jiwa yang duduk di dalam diri kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika kita pahami ini, ya, bahwa apa yang bersemayam di dalam atma kita, ring tungtungin hati kita, itu sesungguhnya dia hanya menjadi saksi dalam kehidupan kita. Dia netral. Ya, netral artinya tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menjadi saksi. Jiwa yang begitu tinggi ini, ya, meskipun melakukan segala tindakan, ya, hidup kita melakukan tindakan apapun, sesungguhnya jiwa tidak pernah ternoda olehnya. Sama seperti saya katakan beberapa kali, sama seperti nyala lampu templok kita di rumah, sebenarnya nyala lampunya tetap akan seperti itu. Hanya saja karena dia selubung mangsinya itu ada yang tebal dan ada yang tipis, seolah-olah kemudian kita melihat nyala lampu itu ada yang redup, ada yang terang. Padahal sesungguhnya nyalanya seperti itu aja, secara konstan seperti itu saja. Hanya saja karena kita ketebalan mangsi tudung itulah yang kemudian kita memiliki pandangan, kok nyalanya redup, kok nyalanya terang gitu. Itu yang kita bisa pahami dulu ya. Jadi logikanya seperti itu. Nah, dalam hal ini Sri Krishna menasehati Arjuna bahwa dia harus mengangkat dirinya ya secara mandiri agar bisa mencapai level kesadaran itu. Melihat dirinya sebagai yang bukan sebagai pelaku. Bebas dari egoisme dan kemudian melanjutkan tugasnya sebagai seorang ksatria. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita perlu mengupgrade diri. Ya. Kita perlu mengupgrade diri agar kita mampu meningkatkan kualitas kehidupan kita.
Ini yang harus mesti kita lakukan setiap saat. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan melalui Bhagavad Gita online ini sesungguhnya dalam rangka untuk agar kita mampu meningkatkan kualitas kehidupan. Jadi saya masih teringat dengan apa yang dipesankan oleh kemarin oleh Ibu, salah satu di meningkatkan kualitas kesadaran diri kita adalah melalui membaca. Tanpa membaca kita tidak akan bisa tahu apa-apa. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan Arjuna, tentu apa yang dinasihatkan oleh Krishna kepada dia adalah ingin mengajak Arjuna itu keluar, ya, kemudian keluar dan mengangkat dirinya secara mandiri kepada level-level kesadaran yang lebih cerah, gitu, sehingga dia bisa membedakan mana badan, mana roh, dan mana jiwa dan akannya. Bisa membedakan mana sthula sarira, mana sukma sarira, dan akara sarira. Hanya dengan cara seperti inilah kemudian Arjuna dan kita semuanya bisa melihat diri utuhnya. Selama ini kita selalu berpikir bahwa kitalah yang melakukan ini semuanya. Jadi sering sekali kita dijebak oleh pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, sama apa istilahnya kalau di Banjar gitu ya, kalau mungkin karena Pak Komang siapapun merasa rajin ngayah di pura gitu ya, sering kita dalam hati bergensing raga ngerana kalau enggak saya yang melakukan itu mungkin enggak selesai pekerjaannya. Memang dalam masa seperti itu sering terjebak oleh pemahaman bahwa kitalah yang menjadi pelaku daripada kegiatan itu. Yang kira niki pemahaman kita bahwa pada poin ini jiwa sesungguhnya menjadi saksi. Dia bersifat netral dan tidak melakukan apa-apa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sareng sami bersama-sama. Sloka yang berikutnya. Sloka yang ke-22 mengajak kita untuk kembali lebih dalam. Ini sebenarnya pengulangan dari sloka yang ke-21. Hanya saja ini nadanya nada panjang, kita akan lakukan dengan nada panjang. Wana wasan si jirna niyata wihaya. Wasan si jirna niyata wihaya. Wisan si jirna niyata wihaya. Nawa nigrahna tinaro parani. Nawa nigrahna tinaro parani. Tata sarirani wihaya jirnanya. Tata sarirani wihaya jirnanya. Tata sarirani wihaya jirnanya. Sarirani wihaya jirnani. Yani sanyati nawani dehi. Sanyati nawani dehi. Ni sanyati niwani dehi. Yani sanyati nawani Jadi sloka yang ke-22 ini sebenarnya adalah pengulangan dan sloka besar. Sebenarnya seseorang makan pakaian itu yang baru, seperti itulah sang jiwa meninggalkan badan jasmani yang tidak berguna dan masuk. Jadi
Bapak sebenarnya Nuna Sampurna yang sempat terganggu jaringan. Sloka yang ke-22 itu yang ke-22 itu mengajak kita untuk mencermati kembali ada kata-kata yang sangat menarik, yaitu ada namanya kata jirnani, ternyata terusak. Jadi punya pakaian baru, pasti kita pakai, dan begitu kita pakaian itu usang atau rusak, ya mau nggak mau kita taruh pakaian itu di lemari, atau mungkin kita taruh di lemari, atau kita mungkin buang dan lain sebagainya. Kemudian kita akan mencari badan yang baru. Seperti itulah sesungguhnya jiwa itu bermigrasi dari badan yang satu ke badan yang lain, tidak saja pada level manusia, tapi juga mencari badan di level-level kesadaran yang berbeda. Nah, ini yang harus dipahami. Bisa di slide berikutnya, Pak Dewo, biar yang bisa tegas. Apa sih maksud dari sloka 22 ini? Jadi, seperti yang katakan tadi, bahwa di sloka yang ke-22 ini, Sri Krishna penjelasan tentang hakikat jiwa, jadi mengulangi konsep kelahiran kembali. Jadi membandingkan dengan aktivitas sehari-hari, jadi ketika pakaian robek dan tidak berguna, kita membuangnya untuk diganti dengan yang baru. Tetapi dengan melakukan itu, kita tidak mengubah diri kita sendiri, itu yang dimaksudkan. Jadi walaupun kita berganti baju, Senin putih, Selasa biru, dan sebagainya, tapi sebelumnya kita tidak pernah merubah diri kita. Ya, jiwa itu tidak pernah berubah. Itu maksudnya. Jadi walaupun kita berganti-ganti baju, tetapi eksistensi diri kita tidak pernah berubah. Jiwa juga demikian, walaupun dia berubah menggunakan badan-badan yang lain, sesungguhnya jiwa itu tidak pernah berubah. Dengan cara yang sama, jiwa tetap tidak berubah. Nah, ketika kita membuang tubuh yang usang dan lahir dalam tubuh baru di tempat yang lain, jiwa itu tetap akan seperti itu. Dia akan membawa serta apa-apa yang kita bawa dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Di dalam dijelaskan di dalam Nyaya Darsana. Ini ada salah satu, ada 9 pokok-pokok ada 9 bentuk filsafat Hindu, salah satunya Nyaya. Di sana memberikan argumen yang sangat sederhana sekali. Jata Sya Harsa Baya Soka Sampratipate. Jadi ini pada mandala yang ketiga, sukta yang pertama, mantra yang ke-18. Jadi di sana dikatakan bahwa jika Anda mengamati bayi kecil, Anda akan menemukannya terkadang menjadi bahagia, menjadi sedih, menjadi takut tanpa alasan yang jelas. Dijelaskan oleh Nyaya ini demikian. Jadi bayi kecil itu sedang mengingat kehidupan masa lalunya, dan karenanya mengalami emosi ini. Jadi bayi itu bisa menangis, tertawa, sedih, dan lain sebagainya, sesungguhnya karena dia mengingat, mengalami emosi masa lalunya. Namun saat ia tumbuh dewasa, kesan dari kehidupan saat ini tertanam begitu kuat di benaknya sehingga menghapus sebagian besar ingatan masa lalunya. Nah, selain itu, proses kematian dan kelahiran juga menghapus sebagian besar ingatan kehidupan masa lampau. Itu sebabnya kita tidak pernah tahu secara detail kehidupan kita di masa lampau. Memang ada pertanyaan, kalau memang jiwa ini abadi, jiwa ini tidak berubah, mengapa saya tidak ingat kehidupan kita di masa lalu? Kenapa saya tidak pernah tahu siapa diri saya? Itu pertanyaan mendasarnya. Kalau memang jiwa ini tetap dan stabil dan tidak berubah. Rupa-rupanya sama seperti saya pernah katakan, dalam kehidupan kita ini sama seperti hard disk komputer kita. File itu tidak pernah hilang dari hard disk itu, tetapi karena kemudian kita jarang mengakses hard disk itu, sehingga file itu mungkin masih ada di sana, hanya saja kita tidak
tidak mengetahui. Hanya ketika kita searching ya, di dashboard kita, ketik nama filenya, baru kita akan menemukannya. Dan tak jarang kemudian file itu terduplikasi. Ada beberapa file yang sama di sana. Demikian juga hidup kita. Hanya saja ketika kita mencarinya melalui permenungan, renunciation, baru kita akan bisa menemukan bahwa kehidupan kita tidak pernah putus. Selalu ada di sana. Ya. Jadi file-file seperti itu akan selalu kita ada di sana. Dan itu akan selalu kita bawa sampai. Hanya saja ada beberapa file memang terdelete. Ya. Ini berkaitan karena kita sudah melakoninya melalui pahala karma baik dan karma buruk. Secara automatically dia akan hilang dari sana. Nah, oleh niaya ini yang ditegaskan bahwa ada beberapa file kehidupan kita masa lalu itu tereliminasi karena kita sudah menikmatinya sebagai hasil daripada karma-karma kita. Jadi artinya karma buruk yang sudah selesai kita nikmati, dia akan hilang dengan sendirinya. Karma baik, karma buruk juga demikian. Nah, ini yang dimaksudkan oleh niaya, bagaimana proses ini seperti anak kecil. Slide-nya Pak Doni ada penegasan lagi, yang sloka yang kedua. Yang berikutnya, Ji. Nah, di niaya dari sana, di mandala yang ketiga, sukta pertama mantram yang ke-21, jadi mendegaskan dengan sloka yang pendek. Stania abilasan. Jadi katakan bahwa bayi yang baru lahir tidak memiliki pengetahuan bahasa. Ya. Lalu bagaimana seorang ibu bisa mengajari bayinya untuk menyusu saat dia memasukkannya ke dalam mulut bayi? Padahal bayi itu nggak punya pengetahuan menurut niaya. Lalu bagaimana seorang bayi yang bisa langsung bisa menyusu ketika mulutnya didekatkan kepada puting susu ibunya? Ini pertanyaan mendasar. Akan tetapi anak yang baru lahir telah meminum susu dalam masa kehidupan lampaunya yang tak terbatas. Ini yang harus disadari bahwa kemampuan bayi itu untuk bisa mengisap puting susunya itu sebenarnya dia sudah memiliki pengalaman dalam kehidupan yang sebelumnya di masa lalu. Dia sudah memiliki pengalaman itu yang dia bawa. Pengalaman itu dia tetap dia bawa dalam kehidupan. Bahkan dalam bentuk binatang, dari payudara, puting susu, dan ambing ibu tak terhitung banyaknya. Bahkan dia mungkin menghisap puting susu dalam level kesadaran kehidupan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika ibu memasukkan payudaranya ke dalam mulut bayi, secara otomatis dia mulai menyusu berdasarkan praktik yang pernah dia lakukan sebelumnya. Jadi sama seperti hari ini, kenapa bapak-bapak, ibu-ibu kok senang sekali membaca sastra agama, baik Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, dan sebagainya. Karena bapak sebenarnya secara menurut filsafat Samkhya itu, karena kita sesungguhnya sudah pernah melakukan hal yang sama pada kehidupan kita yang sebelumnya. Itu sebabnya ada orang kemudian memiliki ketertarikan, kecenderungan yang berbeda-beda dalam kehidupan ini. Ini berdasar kepada pengalaman hidup pada kehidupannya dia di masa lampau. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah untuk dalam rangka untuk menghubungkan kembali benang-benang merah itu, sutratman itu dalam kehidupan ini. Makanya dikatakan juga di dalam filsafat Hindu bahwa hidup ini seperti jaring laba-laba yang kemudian dia akan bisa menyusut dan dia akan berkembang. Nah, tanpa menerima konsep kelahiran kembali, ya kalau kita tidak setuju dengan konsep kelahiran kembali, ya perbedaan antara manusia menjadi tidak dapat dijelaskan dan tidak rasional. Ya, kali ini kan ada orang yang tidak setuju, nggak ada itu reinkarnasi, saya tidak percaya dengan adanya reinkarnasi. Ketika itu dan kita yakini, maka perbedaan antara manusia akan menjadi tidak dapat dijelaskan. Sebagai contoh, mari kita anggap satu orang buta sejak lahir. Jika orang itu bertanya mengapa dia dihukum seperti itu, jawaban logis apa yang kita bisa berikan kepadanya? Jika kita mengatakan bahwa itu adalah akibat dari karmanya, dia mungkin berpendapat
bahwa kehidupan saat ini adalah satu-satunya kehidupan yang dimilikinya. Nah, kini kalau ada orang yang tidak percaya dengan hukum, dengan inkarnasi, ketika ada orang lahir buta, ya kalau kita jelaskan, oh itu karena karmamu, dia tidak akan percaya. Loh, saya hidup pada kehidupan ini saja, kok saya bisa buta? Nggak mungkin orang saya pada saat ini saya berbuat baik kok. Saya selalu mendana punya, saya selalu sembahyang, selalu tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi kenapa? Kok saya bisa buta? Kok saya bisa sakit? Kenapa saya bisa menderita? Ini pertanyaan mereka kalau kita tidak percaya dengan hukum inkarnasi. Nah, kemudian jika kita mengatakan bahwa itu adalah kehendak Tuhan, nah, oh Anda buta, Anda menderita itu karena memang sudah kehendak Tuhan. Ini juga akan tidak menjadi masuk akal. Karena Tuhan itu Maha Pengasih dan tidak perlu ingin ada orang yang buta. Gitu. Karena Tuhan itu kan Maha Pengasih. Masa Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menciptakan orang buta, menjadikan kita buta? Kita bisa komplain. Ini kalau orang tidak percaya dengan inkarnasi. Nah, satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa orang tersebut terlahir buta karena akibat karma masa lalunya. Jadi, dari akal sehat dan otoritas kitab suci kita mewajibkan percaya pada konsep kelahiran kembali. Inilah yang kemudian menjadi penjelasan logis mengapa kelahiran kembali itu adalah menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan. Hanya dengan kelahiran kembali kita akan bisa menjelaskan konsep apa yang kita alami dalam kehidupan saat ini. Makanya seperti pertanyaannya Pak kemarin, 2 minggu yang lalu, kenapa ada kelahiran dari neraka ciuta dan sorga ciuta. Hanya ini yang bisa menjelaskan, hanya kelahiran kembali yang kemudian bisa menjelaskan mengapa Pak Komang sekarang kok wajahnya seperti itu, berpengetahuan seperti ini, dan sekarang ditempatkan di Mataram gitu misalnya. Itu perjalanan karma. Everything adalah perjalanan karma. Kenapa Pak Samuel kok bisa lahir di Sulawesi? Dan lain sebagainya. Saya kira ini yang kemudian bisa kita jadikan sebagai salah satu pengetahuan untuk menjelaskan secara logika konsep inkarnasi itu. Itu yang kira nih ke penjelasan dari sloka yang ke-22. Baik Bapak Ibu, yang tidak akan lanjutkan dulu, kita diskusi sejenak di sloka 21 dan 22 niki. Yang kembalikan mimbar niki dulu kepada Pak Dewo. Pak Dewo nanti setelah itu baru kita lanjutkan sloka yang ke-23. Haris, Bapak Ibu serang sami. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Dewo. Swastiastu Pak Dewo. Haris, Silakan Pak Koma. Yes, Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu sekalian, terutama Pak Biro Mangku, yang ada pertanyaan ini sehubungan dengan sloka 21 dan 22 nggih. Yang pertama itu pastikan setiap manusia ingin umurnya panjang gitu ya, umurnya panjang. Dan yang kedua adalah bukan hanya umur panjang tapi kualitas hidupnya juga bagus. Oleh sebab itu saya bertanya, agar umur panjang, pastikan bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana agar jiwa itu bisa senang berada di dalam badan kita. Sehingga dia tidak cepat untuk meninggalkan badan kita. Jadi kalau badan kita ini yang sekarang maksudnya. Jadi kalau dia cepat meninggalkan badan kita, berarti kan kita sudah meninggal, kemudian kita kembali lagi mengambil badan baru. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya agar jiwa ini senang berada di dalam tubuh kita yang sekarang ini? Jadi, bukan badan ini dianggap sebagai wadahnya jiwa saja, tapi bagaimana caranya supaya badan ini dianggap istananya jiwa, sehingga jiwa itu bisa berlama-lama dalam tubuh kita, sehingga kita bisa berumur panjang. Yang pertama. Yang kedua, tentu saja tadi saya katakan tidak hanya umur panjang, tapi juga kita ingin kualitas kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Bagaimana caranya agar lampu jiwa itu bisa selalu menyala? Bagaimana caranya agar lampu jiwa kita itu bisa menyala sehingga sifat-sifat jiwa yang mulia itu, sifat-sifat atma, sifat-sifat jiwa yang mulia itu bisa nampak dalam kehidupan
sehari-hari. Pembungkus yang 5 itu apa? Pancamaya kosa ya, Jero Mangku pernah sampaikan. Pancamaya kosa yaitu pembungkus atma kita, pembungkus jiwa kita, yaitu badan kita, kasar kita bisa makin hari semakin tipis. Tadi Jero Mangku bilang mangsinya lampu templok itu semakin tipis sehingga terang lampunya itu bisa lebih nyala gitu. Sehingga kehidupan kita menjadi lebih berkualitas. Ya, Jero Mangku, terima kasih. Sukses semua teman-teman semuanya. Om Swastiastu. Sukses Pak Komang. Ini pertanyaan yang penting sekali. Jadi, Tiang kasih jawaban logika Pak Komang. Kalau badan ini kita ibaratkan seperti rumah kita sendiri di rumah. Jadi rumah itu harus dijaga kebersihannya. Kalau di rumah Pak Komang itu nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, nggak pernah dibersihkan, tentu akan banyak debu, banyak kotoran ada di rumah. Betahkah akan ada di rumah seperti itu? Nah, itu logika pertama. Jadi kalau kita ibaratkan bahwa badan kita ini adalah seperti rumah kita sendiri dan kita sebagai penghuninya adalah jiwa itu, maka ketika rumah itu tidak terjaga kebersihannya, kesehatannya dan kemurniannya, maka kita sebagai penghuni rumah itu kita keluar dari rumah dan mencari tempat yang lebih adem, yang lebih bersih, yang lebih asri gitu kira-kira Pak Komang. Itu logikanya. Sama dengan badan ini, kalau badan ini tidak kita jaga kemurniannya, kebersihannya, ya, kesuciannya, kesehatannya, maka jiwa yang mendiaminya di dalamnya juga tidak akan bisa bertahan lama di dalamnya. Dia akan ingin mencari badan yang lain yang baik. Logikanya, ya, itu logika pertama. Tetapi juga ada kondisi ya, di mana kemudian orang itu kita sudah nggak memerlukan rumah itu, ya ada kesadaran yang muncul, bagaimanapun kondisi rumah itu mau bersih, mau kotor, mau apa, ya bersih sekalipun sesungguhnya ada orang yang kemudian dia tidak lagi membutuhkan tempat itu, dia pergi begitu saja, karena itu perkembangan rohani. Saya mau wanopraste, saya tidak akan lagi tinggal di rumah itu. Begitu juga jiwa, walaupun rumah jiwa tubuh kita bagus, sehat, bersih, dan lain sebagainya. Tapi ada masa kemudian, secara natural, secara alamiah, jiwa itu akan meninggalkan badannya. Ini yang kita sebut sebagai kematian yang disadari. Ini kematian yang memang kita kehendaki. Kita sudah siap untuk melepaskan badan itu. Bukan karena badan itu rusak, bukan karena badan itu kotor, bukan karena badan itu tidak sehat. Tetapi karena memang sudah masanya, sudah masanya kita harus meninggalkan kehidupan itu. Itu logika dua logika yang kasih kepada Pak Komang. Nah, itu sebabnya mengapa kita perlu semasih. Nah, ini kan semasih saat ini rumah itu kita diberikan kepercayaan untuk menggunakannya. Mari kita rawat rumah itu, kita jaga kebersihannya, kesuciannya, kesehatannya, agar kita sebagai penghuninya merasa betah di rumah itu. Demikian juga mari kita gunakan tubuh ini dengan masih diberikan kepercayaan oleh Sang Atman untuk kita jadikan sebagai alat, sebagai sebagai sariram sadanam, ya, sebagai sadana kita untuk melakukan aktivitas. Mari percayaannya ini kita rawat, kita jaga, dan gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan karma kebajikan. Hanya melalui karma kebajikanlah kemudian Atma Jyotir itu, jiwa itu akan mampu membersihkan mangsi-mangsi dalam kehidupan kita. Hanya itu yang kita bisa menggunakannya. Makanya dikatakan di dalam Manawa Dharma Sastra, tubuh dibersihkan dengan air. Itu kan? Ya, kemudian jenana kita dibersihkan dengan pengetahuan. Kan begitu. Jadi, tidak ada cara lain selain dengan membasuhnya dengan karma-karma kebaikan, karma-karma kebajikan. Hanya itu sabun pembersihnya, Pak Komang. Hanya dengan cara itulah kemudian nyala dari lampu kita, Atma Jyotir kita akan memendarkan cahaya kecemerlangan. Yang kira nih ke Pak Komang dari Titiah singkat mantan secara logika yang berikan logikanya. Besok semua Jero Mangku, terima kasih luar biasa.
Iya, Raris, teman-teman yang lain. Om Swastiastu, Jerwangku. Swastiastu, nggih. Pak Nalonan kalau nggak salah ya. Tiang dumunan niki Pak Nggih, silakan. Bawati. Nggih. Raris, Pak Nengah. Sekali disampaikan di sloka 22 nike bahwa badan untuk menanggalkan pakaian yang usang niki diibaratkan nike kenapa memerlukan kajang dan hanya untuk menanggalkan pakaian yang bekas nike kenapa diperlukan duase. Kira-kira nike Pak Jerobawati mohon pencerahan suksema. Suksema Pak Nengah di Penglingsir Titiang di Bekasi. Sebenarnya Tiang kasih juga pemahaman logika gitu ya. Orang yang mati tidak nyari dewasa. Yang nyari dewasa itulah orang yang masih hidup. Ya. Itu pertama. Jadi itu harus disadari. Jadi orang mati itu tidak mencari dewasa. Kematian bisa datang kapan saja. Sama seperti halnya kelahiran. Jadi dia bisa hadir kapan saja. Walaupun sekarang sudah ada program sesar gitu. Artinya kelahiran bisa ditentukan dan bisa diprogram. Tetapi kematian untuk sampai saat ini masih menjadi rahasia kita bersama-sama. Dia bisa datang kapan saja. Dan orang yang masih hidup mencari jalan kematiannya sendiri. Sesungguhnya ya di beberapa tempat di Indonesia yang beragama Hindu ya tidak sesungguhnya kalau itu ya, kalau kita baca Kesarang Yamo Purwano Tatu kan begitu. Kalau hari itu ketika terjadi kematian masih bisa diprosesi kematiannya, artinya masih bisa dikremasi atau masih bisa dikubur, maka saat itu sebenarnya tidak ada masalah dia dikubur. Tidak perlu memandang dewasa kapan dia meninggal. Tetapi ya, persoalannya adalah sering sekali kematian itu berimbas kepada kondisi orang yang masih hidup. Contoh sederhana misalnya, ternyata karena kita punya keluarga terpencar di mana-mana, gitu. Apalagi yang meninggal lah orang yang mungkin paling kita sayangi, mungkin orang tua atau kakek, yang kemudian dia masih punya cucunya, anaknya ada di mana-mana. Akhirnya dalam rangka untuk menunggu kerabat ini biar bisa ngumpul, akhirnya tidak bisa diupacarakan pada hari itu, pada saat kematiannya. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya baru kita metanggah. Ampunang mangke baktene ke situ. Jangan sekarang dikubur atau dikremasi. Kita tunggu dulu keluarga kita. Artinya yang mencari dewasa itu adalah orang yang masih hidup. Gitu. Ya, jadi masih hidup itu sesungguhnya yang mencari hari agar dia bisa melakukan baktinya kepada yang masih meninggal. Meninggal itu nggak perlu dewasa. Kalau hari itu saja dia dikubur, masih ada waktu, nggak ada masalah. Jadi tidak perlu memandang seperti apa. Kemudian terkait dengan beberapa sarana, seperti kajang misalnya di Bali ya, pada umumnya gitu. Karena hanya masyarakat Hindu di Bali saja yang kemudian sampai saat ini masih mempertahankan menggunakan kajang. Kajang itu secara etimologis artinya kan aksara dalam tubuh. Jadi aksara dalam tubuh inilah yang sesungguhnya harus kita hidupkan semasa kita hidup. Jangan sampai nanti setelah menjadi sawo, baru aksara itu ditempatkan badan yang sudah mati. Makanya dikatakan, jadi semasa hidup inilah mestinya harus jadi Brahmana menghidupkan aksara-aksara dalam tubuh kita. Karena ini aksara-aksara ini berarti kan, karena itu aksara suci, berarti itu kan adalah hal yang sifatnya suci. Kesucian-kesucian itulah yang seharusnya kita uripkan, kita hidupkan semasa kita hidup gitu. Jangan sampai nanti setelah mati kita baru udah nggak berdaya, kita baru dikasih aksara kadang-kadang hidup bang. Makanya perlulah alat bantu, diberikanlah kajang agar kemudian itu bisa disentuhkan aksara suci dalam bentuk kain itu setelah dipasupati disentuhkan kepada sawo yang sudah mati itu agar kemudian mampu memberikan energi kesucian pada orang yang mati itu. Yang sesungguhnya harus kita hidupkan semasa kita hidup ini. Makanya mari kita gunakan kesempatan yang masih hidup ini untuk mengenali diri kita seutuhnya. Ya, apalagi berkaitan dengan aksara gitu ya. Perlu dikenali saat sekarang. Jangan sampai nanti ya berkaitan dengan hal itu juga. Semestinya kita menjadi Brahmana semasa kita hidup ini.
Jangan nanti setelah mati kita baru diwintenin, makanya upacara ngaskara. Orang itu diaskara, artinya diupacarakan untuk menjadi Brahmana. Karena kita bersumber dari Brahman, mari kita semasa hidup ini menjadi Brahmana. Agar kita bisa lebih ringan nanti melangkahkan kaki kita untuk menuju Brahman. Gitu. Jangan sampai nanti setelah mati, kita nggak sempat mempelajari tentang hakikat ketuhanan, Brahman itu. Sehingga setelah mati, kita baru dibuatkan sekah oleh perti santana kita, diupacarakan, diwintenin pada saat itu. Saya kira itu, kemudian ada juga yang menerjemahkan bahwa kajang itu adalah alat angkut, alat transportasi yang akan mengantarkan, yang akan mengangkut diri kita menuju alam-alam karma kita. Nah ini juga bermakna bahwa ketika aksara dalam tubuh kita, aksara suci, ketika kesadaran yang sesungguhnya mengantarkan kita pada kesadaran itu. Jadi jangan sampai nanti ya setelah mati ya kita baru membutuhkan alat transportasi. Karena alat transportasi kalau kita mengacu pada alat transportasi itu mencapai alam-alam karmanya adalah kait sendiri, adalah kesucian itu sendiri. Hanya kesucianlah yang akan bisa mengantarkan kita pada kesucian itu. Karena kita meyakini bahwa Tuhan itu maha suci, berarti hanya kesucianlah yang akan bisa mengantarkan kita kepada sumber kesucian itu. Nah, kita percaya bahwa aksara itu adalah aksara suci. Nah, itu logika-logika yang harus kita bangun. Jadi, kemudian kita menyurat kajang itu, alat transportasi itu, semasa kita tidak, ya, saya memiliki keyakinan umat Hindu di dunia ini, dari kecil, bahkan dari prenatal, sudah mendapatkan samskara widi, diupacarakan, disucikan. Ya, baru pertemuan spermatozoa upacara. Itu kehamilan umur 5 bulan, kemudian perjalanan diupacarakan. Perubahan dari anak ke remaja diupacarakan. Perubahan dari remaja ke dewasa dengan potong gigi diupacarakan. Ya, dan terus ada upacara samskara ini adalah upacara-upacara dalam bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Makanya dibilang samskara agar tidak sangsara gitu. Ada samskara itu artinya untuk samsara itu penderitaan itu. Itulah makna upacara siklus kehidupan kita dari prenatal sampai kematian. Nah ini yang harus sering dimaknai sehingga setiap kali kita diberikan upacara samskara, setiap kali itu pula kita sedang diingatkan bahwa kita dalam rangka untuk meningkatkan diri kita mengenal. Ya suksema jero bawati niki wenten sekali mungkin karena zaman tenggal langsung dikremasi. Istilahnya nike mekingsan ring geni. Jadi prosesinya nike karena 1 kali 24 jam nike harus dikremasi dan ngangen kajang. Lantas untuk upacara selanjutnya kapan dadosnya nike bisa dibuatkan kajang, tapi pada saat ngabennya selanjutnya napi tidak perlu lagi. Mohon pencerahan Jero Bawati. Matur suksema. Terkait dengan kematian, jadi memang ada istilah mekingsan. Ada mekingsan di Pertiwi, ada mekingsan di Ageni. Kalau mekingsan di Pertiwi dan di Ageni memang tidak perlu upacara khusus. Ya cukup hanya dengan satu peti untuk bangun. Ya kemudian prosesi waktu dia mati ya dibersihkan seperti biasa, ngiramang sekali patut. Kemudian hanya upacara permakluman dia pingsan di Bangbang, jadi upacara ring pengulun setre 1 pejati, kemudian di Bangbang 1 pejati. Kalau di pingsan di Geni ya di pengulun setre 1, kemudian di pengesengan 1 cukup. Kemudian terkait dengan kajang itu kan memang ada upacara pada saat pengabenan, jadi bukan pada saat mekingsan.
Kalau kami misalnya di Bali, ya kami cerita di kampung sendiri, ada orang meninggal hari niki, bisa dibawa ke kuburan, tidak melihat dewasa, dibawa ke kuburan, ngilip, mekingsan, hanya saja nanti karena dia di mekingsan di pertiwi, dikubur begitu, kemudian dikasih bambu, memploncor begitu, nanti kapan ada dewasa, baru dikasih tirte dari Prajapati, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi, nanti kajang itu akan diberikan pada saat pengabenan. Ya, bisa misalnya apakah abunya masih disimpan, kalau abunya sudah dilarung ke laut, maka nanti dibuatkan adegan baru. Itu yang kita sebut dengan adegan baru atau seperti badan baru. Bisa terbuat dari alang-alang atau terbuat dari cendana atau dari simbol-simbol yang lain. Di tempat yang lain ada dengan istilahnya dengan air disimbolkan. Makanya ada namanya kuse pranawa, berarti menggunakan alang-alang. Ya kalau masih tulangnya berarti ada swasti pranawa, berarti tulang belulangnya atau abunya yang kemudian diperhatikan kembali. Ada juga yang memang toyo pranawa, jadi digunakan sebagai simbolisasi badan-wadahnya. Baru pada saat ngaben itulah kajang itu baru ditempatkan pada saat pengabenan. Jadi pada saat mekingsan memang tidak perlu kajang. Yang kira nih ke Pak Nengah. Ampura lanjut ke Dek Jarobawati. Begitu kremasi mekingsan renggeni nih ke berlangsung, abunya langsung dianyut. Nah, selama dari mekingsan renggeni nih ke sampai presiden ngaben, apakah keseharian itu selalu mengaturkan napi sampai proses ngaben nih ke bisa dilaksanakan? Matur suksema. Kalau misalnya setelah munjung dan lain sebagainya, karena dia mekingsan itu kan jadi tidak perlu sebenarnya ada proses setiap hari harus ngatur kunjung dan lain sebagainya. Cukup pada kematian. Namun secara umum ya, orang Hindu ya pasti ngetelunin 7 hari. Di Jawa ada namanya selapanan 42 hari dan lain sebagainya sampai kemudian upacara pengabenan itu dilaksanakan. Tiang-kiran tidak harus mesti tiap hari mesode atau munjung lah gitu istilahnya ya. Nanti itu juga akan menjadi beban. Jadi cukup pada saat kematiannya, kemudian hari ketiga, kalau melaksanakan fitur puja hari pada saat kematian berusia 42 hari. Nanti setelah itu baru tiang ke jadi harus setiap hari munjung, nanti ketika baru ngaben nanti 3 tahun setiap hari kita munjung. Tetapi sebagai bentuk rasa bakti ya kita sebagai pertisentananya paling tidak ya berdoalah melakukan pidra puja. Kalau pidra puja kan tidak ada masalah, kita bisa berdoa. Pidra puja bisa dilakukan kapan saja, baik kepada orang yang belum diaben maupun kepada orang yang sudah diaben. Ya seperti halnya kita di Merajan setiap hari memuja leluhur itu ya tidak ada masalah. Tapi kalau katanya hari tertentu, hari ketiga, hari ke-12 dan hari ke-42, saya kira ini ke Pak. Ini 3, Pak Dewa. Yang ke-23 bisa nggak Pak Dewa? Baik Bapak, peserta yang ke-23 bisa kita baca demikian. Sudah masuk Pak? Kelihatan nggak di layar? Belum. Slokanya udah kelihatan Pak ya? Nah, ini nadanya juga nada pendek. Sudah, Pak Dewa. Sudah. Oke, kita baca. Cipta Nainam dahat ipawaka Nainam dahat ya pun Ajaya
Sayanti aku Naso Sayati Maruta Naso Sayati Maruta Nainam Tindan Ti Sastrani Nainam Cindang Sastrani Nainam Dahati Pawaka Nainam Dahati Pawaka Ajainam Pedayanti Apu Nacainam Kledayanti Apo Naso Sayati Maruta Naso Sayati Maruta Senjata tidak dapat memotong jiwa, api tidak dapat membakarnya, air tidak dapat membasahinya, dan juga angin tidak dapat mengeringkannya. Karena ia bersifat kekal, berada secara sempurna di mana-mana, tidak pernah keluar dari sifat aslinya, bersifat tetap serta ada kekal untuk selama-lamanya. Jadi ini juga masih penegasan sloka yang ke-21 sebenarnya. Inilah sifat-sifat daripada Atman. Ada Acedia, ada Adaya, ada Akledia, ada Asosya, ada Nitya, Sarwagata, Stanu, Acala, dan Sanatana. Jadi seperti ini konsep sifat daripada Atman itu sama dengan sifat daripada Brahman. Ini yang ingin kemudian dijelaskan oleh Krishna kepada Arjuna. Baik, penjelasan dari sloka 23 itu akan menjadi seperti ini. Silakan Pak Dewa. Penjelasan sloka 23 itu Bapak Ibu, bahwa kesadaran ya, jadi yang merupakan gejala jiwa ini, jadi kesadaran itu sesungguhnya adalah sifat murni daripada jiwa itu. Jadi jiwa itu adalah merupakan memiliki kalau kita yang jelaskan dari pertemuan pertama, bahwa purusa itu adalah aspek kesadaran, kemudian jiwa ini adalah kesadaran yang terlingkupi oleh karma baik dan karma buruk itu. Jadi gejala pertama dari jiwa adalah kesadaran. Ini dapat dirasakan dengan instrumen material. Tetapi jiwa itu sendiri tidak dapat dihubungi oleh objek material apapun. Kita misalnya sebagai manusia saat ini, kita yakin jiwa itu ada dalam diri kita, tapi kita tidak pernah tahu seperti apakah bentuk jiwa itu. Ya, kita tidak pernah tahu seperti apa bentuknya. Ya, walaupun mungkin sastra menjelaskan bahwa letak jiwa itu ada di Padma Sadayu, ring tungtungin hati. Jadi satu jempol kecil di ujung bulu hati kita. Di sana katanya posisinya menurut sastra. Tapi kita sering menelisiknya tidak pernah berjumpa karena memang tidak bisa didekati dengan objek material apapun. Di dalam sastra dikatakan tanka gerah itu dening manah mua indri. Jadi tidak bisa dicerap baik melalui indria maupun melalui pikiran. Ini hanya karena jiwa itu sifatnya ilahi, sifatnya sangat murni. Pernah seperti apa, kemudian rupanya seperti apa, apakah seperti kita, atau seperti botol, atau seperti apa. Karena dalam hal ini mengungkapkan dengan sangat jelas mengatakan bahwa angin tidak dapat melemahkan jiwa, juga air tidak dapat membasahi atau api tidak dapat membakarnya. Jadi seperti itulah kondisi sifat daripada jiwa itu sendiri. Nah ini pengulangan dari sloka yang ke-21. Dilanjutkan saja Pak Dewa ke sloka 24. Di sloka yang ke-24 masih berbicara tentang sifat-sifat daripada Atman. Acedyoya ada Acedyoyam ada
Aklid Yusos ya ewaca. Aklid Yusos ya ewaca. Nityak sarwa gadak stan. Ditya Acaloyam sanatana. Acaloyam sanatana. Acetyoyam adahyoya. Acetyo Aklid Yusos ya ewaca. Aklid Yusos ya ewaca. Nityak sarwa gadak stan. Nitya sarwagana. Acaloyam sanatana. Acaloyam sanatana. Jiwa tidak dapat dipotong-potong. Ya. Dia tidak dapat dibakar, tidak dapat dibasahi oleh air, dan juga tidak dapat dikeringkan oleh angin. Ini penegasan kembali sloka yang ke-23 tadi. Penjelasannya Pak Digo. Jadi poin tentang keabadian kembali dibawa pulang ke sini. Jadi diulang di sini. Bagi guru, jadi hanya memberikan pengetahuan yang sempurna tidaklah cukup. Ini kembali lagi kepada diri kita. Jadi ketika kita nanti sebagai orang tua, sebagai guru, apalagi sebagai pembimbing dan sebagainya, memberikan pengetahuan yang sempurna tidaklah cukup. Nah, agar ilmu itu bermanfaat harus tertanam jauh di dalam hati siswanya. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Krishna kepada Arjuna, dia mengulang-ulang. Jadi beberapa kali di dalam Bhagavad Gita ini kita akan temukan sloka yang seolah-olah diulang-ulang. Sesungguhnya itu adalah dalam rangka untuk penguatan kembali. Bahwa konsep itu akan menjadi sangat penting. Sama dengan diri kita kepada anak-anak kita di rumah, sering sekali sesuatu itu kita ulang-ulang. Kita ingatkan kembali agar anak kita memiliki pengetahuan yang tertanam di dalam sanubari. Ini mengapa kita akan menemukan banyak sloka yang kemudian seolah-olah diulang di dalam Bhagavad Gita, dalam Samusjaya, di dalam Manawadharma Sastra dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah seorang guru yang terampil sering mengulang poin yang telah dibuat sebelumnya. Ini yang terjadi ya. Ini yang hanya untuk memberikan gambaran bahwa kita di dalam teks-teks sastra banyak sekali sloka atau mantra yang diulang. Dalam sastra Sanskerta ini disebut dengan punarukti. Punarukti artinya pengulangan. Itu dalam bahasa sekarang repetition, rewind, repeat, mengulang kembali. Nah, Sri Krishna menggunakan punarukti ini sebagai alat dalam Bhagavad Gita untuk menekankan prinsip spiritual yang penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip itu dipahami secara mendalam oleh Arjuna. Itu sebabnya dia berkali-kali mengulang sifat-sifat Atman, mulai dari penjelasan pertama dari Samkhya Yoga ini nanti sampai sloka yang ke-72 di Adya Angkuan ini, beliau akan lebih banyak mengulang-ulang beberapa penekanan-penekanan. Sama dengan misalnya ada sloka Serian Swadharma Wiguna, di dalam ini diulang nanti di sloka di ayat 18. Kemudian tentang kerja juga demikian diulang-ulang, tentang karma juga nanti akan diulang-ulang beberapa kali untuk memberikan penekanan-penekanan kepada Arjuna. Ini yang terjadi pada proses nanti dalam pembelajaran kita. Hanya nanti kalau ada menemukan sloka yang agak sama gitu, tidak ada masalah, itu terbiasa. Dalam Weda juga terbiasa, misalnya ada sloka yang misalnya Samwada dua, Sambu Mana, Sijana Dewa Bagam ya diulang pada mantra berikutnya.
Saya kira ini tidak ada masalah. Jadi hanya untuk mengingatkan kita. Jadi sama dengan ketika kita belajar dimanapun, kita perlu diingatkan. Kalau pas ada lupa, insaf, kemudian kita belum memahami lebih utuh, tentu repetition, pengulangan itu menjadi sangat penting. Baik, Bapak Ibu, sloka yang terakhir, sloka yang ke-25, kita bisa baca sederhana. Sloka yang ke-25-nya Jik Dewa. Kenapa, Pak? Sloka yang ke-25, Nanti pi, Bapak Ibu. meeting Bapak nanti. Nanti pi belajar dulu Bapak. Nanti Bapak. Nanti Bapaknya lupa. Awyaktoyam acintyoyam awikaryoyam udyate Asmat ewam widit wainam Tasmat ewam idit wainam anu socit tum arhasi nanu socitum arhati avyakto yam acintyoyam Avyaktoyam avyaktoyam acintyoyam awikaryoyam ucyate awikaryoyam ucyate atmat ewam widit wainam tasmat ewam widit wainam nanu socitum arhasi nanu socitum arhati. Dua ini tidak dapat dilihat, tidak dapat dipikirkan. Ya, ada awyakta, vyakti itu kata dan jadi Bali, vyakti saja bisa dilihat jelas gitu. Awyakta, avyakti tidak dapat dilihat. Acintya tidak dapat dipikirkan. Awi karya tidak berubah. Kemudian dan juga dikatakan bahwa jiwa ini tidak berubah. Oleh karena itu setelah mengetahui dengan baik tentang kesejatian sang jiwa ini, maka engkau hendaknya jangan menyesal karena badan ini. Jadi dalam hal ini Krishna ingin menegaskan kembali lagi tentang keluasan atau beberapa sifat-sifat daripada Atman yang lain. Jadi memang mata kita yang terbuat dari energi material hanya dapat melihat objek material. Itu ya. Jiwa sebagai yang ilahi dan melampaui alam energi material tidak terlihat oleh mata kita. Itu sebabnya ya. Jadi mata kita memang karena mata kita terbuat dari energi material, maka dia hanya bisa melihat sesuatu yang sifatnya material. Nah, karena jiwa kita ini acintya, tidak dapat dipikirkan, ya. Ini rupa tidak berwajah, tidak berbentuk, tidak bisa dilihat, maka jiwa itu melampaui alam energi material. Sehingga tidak dapat kita lihat dengan mata yang sifatnya material ini. Jadi panca indera atau data indera kita tidak bisa menganalisa jiwa yang imaterial itu. Para ilmuwan telah melakukan eksperimen untuk melihat keberadaannya. Mereka memasukkan, ini contoh sederhana, mereka memasukkan orang yang sekarat ke dalam kotak kaca dan menyegelnya. Jadi tidak ada ruang bagi orang itu untuk kabur. Orang sekarat berarti kan jiwanya masih di dalamnya. Untuk melihat apakah kepergian jiwa ini akan memecahkan kaca. Namun jiwa meninggalkan tubuh tanpa kaca itu retak. Karena jiwa itu sifatnya halus. Jadi jiwa tidak membutuhkan ruang fisik untuk pergerakannya. Ini harus disadari. Ini
salah satu contoh bagaimana kemudian jiwa itu terbebas dari ruang dan waktu. Walaupun orang sekarang mau mati itu dimasukkan dalam ruang kaca dan diamati secara detail bagaimana apakah jiwa itu nanti akan meretakkan kaca ketika dia keluar dari badan itu, dan dia ini salah satu bukti bahwa jiwa itu melampaui material. Jadi dia adalah sifatnya yang imaterial. Hal ini ditegaskan di dalam Katha Upanishad dengan sloka yang sangat indah. Indriyebhyah para hyarta artebyascha para mana sastu para budir atma mahan para. Ini dalam mandala yang pertama, suka yang ketiga, mantra 10. Di luar indera adalah objek-objek indria. Lebih halus dari objek indera adalah pikiran. Di luar pikiran adalah intelek. Dan yang lebih halus dari kecerdasan adalah jiwa. Ini kalau kita describe sekarang panca maya kosa kita begitu. Ya. Jadi ada ana maya kosa, lapisan tubuh kita. Itu indera. Kemudian yang lebih halus adalah pikiran kita, mano maya kosa. Kemudian setelah mano maya kosa itu ada namanya jenana maya kosa. Kemudian ada prana maya kosa. Setelah itu baru ada ananda maya kosa. Nah, itu kira-kira. Jadi rupa-rupanya jiwa ini memang sesuatu yang paling halus. Saya pernah kemarin katakan bahwa jiwa ini adalah seperti pakaian dalam kita yang menyentuh badan kita. Dia adalah sesuatu yang paling dalam tubuh kita. Seperti halnya pakaian dalam yang menyentuh badan kita. Jadi seperti itulah sesungguhnya keberadaan jiwa itu lebih halus daripada kecerdasan, daripada wijenana maya kosa itu. Itulah jiwa. Sehingga untuk menelitinya kembali, tentu tidak bisa kita gunakan hal-hal yang sifatnya indriawi. Dia hanya bisa didekati dengan kesadaran dan kesadaran. Nah, akal material hanya dapat memahami konsep material, tapi tidak pernah dapat mencapai jiwa yang ilahi. Namun dengan kekuatan kontemplasi, ya, permenungan lebih dalam, ya, pengetahuan tentang diri membutuhkan sumber eksternal, yaitu kitab suci dan guru. Jadi kita bisa mengetahui jiwa itu seperti apa, sifat-sifat jiwa itu seperti apa, itu melalui kitab-kitab suci seperti apa yang kita bahas pada hari ini. Tentu melalui guru-guru yang sudah tercerahkan, melalui para maharsi, para yogi, dan sebagainya. Tentu kita akan bisa mengalami. Sama seperti ketika Awatara Buddha ditanya oleh muridnya, wahai Sang Buddha, apa itu nirwana? Sang Buddha sampai 3 kali ditanya oleh muridnya tidak mau menjawab. Pada pertanyaan yang keempat ditanya lagi, Sang Buddha, apa itu nirwana? Karena engkau sudah mengalami. Sang Buddha berkata sangat singkat dan pendek sekali, bagaimana aku bisa bercerita tentang nirwana kalau engkau tidak pernah mengalami? Ini sama dengan ketika kita bertanya kepada Gede Sudiro, Bu Gede, kengken rasa rujaknya gitu. Enak itu kengken goban enak, kita nggak, Bu Gede nggak bisa menjelaskan enak kengken goban itu, tapi hanya orang yang memakan rujak itulah akan tahu rasanya rujak, tetapi dia tidak akan pernah menceritakan bagaimana rupa rasa rujak itu. Jadi artinya ketika kita ingin mengetahui jiwa, kita memang dituntut untuk mengalaminya. Setelah kita mengalaminya, maka pada saat itu kita akan kehilangan semua bahasa untuk menjelaskan rasa enak itu seperti apa, atau bagaimana rasa wangi, bagaimana bentuk wangi itu. Tetapi kita bisa menikmati bau wangi itu tanpa pernah akan bisa menjelaskan bagaimana bentuk wangi, bagaimana bentuk bau itu. Jiwa itu sepertilah keberadaan. Kenten, Bapak Ibu, Loka 23 sampai 25, masih ada waktu tidak? Mari kita diskusikan sebentar. Silakan yang kembalikan kepada Pak Dewa yang bisa sampaikan pada momen yang sangat bercik ini untuk mengenali kembali Sire Nike Tiang, UMI, siapakah diri saya ini. Tiang kira Nike dari Tiang, yang kembalikan kepada Dewa. Aris, jadi. Yesus semua Pak Mangku. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada waktu lumayan, mungkin 1-2 pertanyaan masih ada waktu. Silakan Bapak Ibu. Swastiastu, Juru Mangku.
Iya. Ya, Pak Pak Wahyu. Wahyu, silakan Pak Wahyu. Terima kasih Pak Dewa. Jero, ada sedikit pertanyaan dari ini yang mengganjal sih. Kalau jiwa ini merupakan karma tadi Jero sebutkan ya, dari kehidupan lampau. Pada saat sekarang, kalau boleh saya tahu Jero, apabila nih kita memang saat ini sedang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, apakah memang bisa diubah walaupun itu merupakan hasil karma yang lalu gitu, Jero Mangku. Itu yang pertama. Yang satu lagi Jero Mangku menyangkut sloka-sloka yang sudah kita diskusikan sebelum-sebelumnya, bahwa memang makin banyak saya belajar di sini, makin kalau Einstein bilang makin bodoh ya, tetapi makin banyak juga saya dapat masukan sehingga banyak sekali hal-hal yang bisa terus terang saya selesaikan tanpa melibatkan emosi. Jadi kalau saya ingat dengan apa yang sudah saya diskusikan dengan Jero Mangku, ada hal-hal yang saya bisa hadapi semuanya dengan tenang gitu, apapun itu. Tetapi yang mungkin saya boleh tanyakan, bagaimana istilahnya, kita kan tidak mungkin menyenangkan semua orang, Jero. Tetapi dalam 1-2 hal, ada beberapa hal yang memang sebenarnya menurut Hindu sudah benar kita lakukan. Tetapi di sisi lain, bukankah orang yang kita tujuannya tidak menyakiti, tapi merasa sakit hati, malah kita menambah dosa atau tidak gitu? Di mana ya sebenarnya berpegangnya? Karena kan biar bagaimanapun kita berpegang kebenaran misalnya. Tapi pada saat kita melakukan kebenaran dengan cara-cara yang diajarkan oleh Hindu, yaitu dengan ya kedamaian, tetapi tetap kan tidak ada orang yang puas gitu. Tidak ada orang yang mau terima dengan lapang dada gitu. Apakah itu berpengaruh juga terhadap karma kita? Demikian Jero. Dua pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Semua Pak Wahyu, ini sebenarnya pertanyaan berat buat saya. Saya harus menggunakan beberapa tool ini. Mungkin ada semeton yang lain nih, kita yang minta bantuannya untuk ada toolnya. Tapi pada intinya begini Pak Wahyu, memang benar. Jadi semakin banyak kita mempelajari, kadang-kadang kita menjadi kelihatan semakin bodoh. Tapi yakinlah. Jadi seperti apa yang kita bahas terus-menerus bahwa tidak ada karma yang sia-sia. Jadi yang bisa merubah, kalau kita mungkin nanti mohon Pak Samuel juga atau sebutan yang lain bahwa di dalam Sarasamu saya hanya kelahiran menjadi manusialah yang bisa merubah karma buruk subho karma melalui subho karma, melalui perbuatan baik. Jadi segala sesuatu yang kita terima saat ini misalnya tidak baik, cara merubah yang paling efektifnya adalah dengan cara berbuat baik, dengan cara subho karma. Saya contohkan seperti ini. Mungkin logika. Kopi itu kita tahu pahit. Kita tahu pahit. Jadi kalau kita minum kopi tanpa ada gula, tanpa ada air, atau airnya sedikit pekat sekali, kopi itu kan rasa pahit. Nah, untuk kemudian menghambarkan rasa kopi, yang bisa kita lakukan adalah dengan cara menambahkan air putih yang banyak. Sehingga rasa kopinya jadi semakin tidak terasa. Tetapi kopi itu tetap masih ada di sana. Ya, kopi tetap akan di sana, tapi rasanya sudah hambar. Misalnya gini, kalau kita memiliki karma buruk seperti kopi yang pahit itu, kemudian dengan menambahkan karma baik itu, maka dampak dari karma buruk itu tidak akan pernah hilang. Kita akan tetap alami. Tetapi karena saking banyaknya karma baik kita, sehingga akibat dari karma buruk itu tidak pernah kita rasakan lagi. Kita sudah udah biasa. Buat saya akan menerimanya dengan lapang dada. Berbeda sekali kalau kita tidak memiliki cukup karma baik, ya, tidak cukup karma baik, sedikit saja kita mengalami karma buruk, kita sudah akan menjadi orang yang sangat tersakiti, merasa terzolimi, merasa sakit hati, dan merasa tidak enak hidup kita. Jadi sama seperti ketika kopi pahit itu, kalau nggak tawar, kita gitu minum sedikit saja sudah terasa sekali. Nah, begitu juga diri kita, semakin banyak kita memiliki karma baik, maka akibat daripada karma buruk itu akan mampu kita atasi, akan mampu kita maknai,
secara natural. Kita tidak perlu merasa sedih, sakit, terlalu berkepanjangan. Logikanya mungkin seperti itu Pak Wahyu. Bukan mungkin lagi, logikanya seperti itu. Maka satu-satunya cara agar karma buruk kita tidak selalu tidak ngehit gitu ya, tidak langsung menyentak diri kita harus memperbanyak karma baik kita, sehingga nanti efek daripada karma buruk itu ya buat kita dia akan mengalir begitu saja. Oh sakit, oh ya memang manusia itu harus sakit, tapi karena saking banyaknya kita punya karma baik, maka sakit apapun kita akan melakoninya dengan penuh sukacita. Kita akan tetap menganggap. Kalau orang nggak punya karma baik yang cukup, begitu dia sakit, pertanyaan pertama apa? Siapa ngeliatin saya ya? Pasti gitu berarti. Itu bakal muncul pertama, siapa ngeliatin saya? Pasti ada orang syirik pada saya nih. Begitu kita muncul. Itu loh. Tapi kalau kita punya karma baik, yang bagus, maka pikiran kita terbuka, oh, saya sakit. Mungkin karena kemarin saya salah makan. Mungkin saya makan ayam geprek level 10 itu misalnya, bayangkan cabai, wajar saya sakit perut. Tapi kalau orang nggak punya karma baik yang bagus, begitu dia habis makan pedas, tiba-tiba diare, dia berpikir, siapa yang nyantet saya tadi? Jangan-jangan teman saya yang satu kantor ini, waduh saya dikerjain. Nah, begitulah kira-kira. Saya kira itu yang kemudian kita harus sadari, bahwa karma baik akan selalu menolong kita. Ya, saya kira itu. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan terhadap orang lain, ya Pak Wahyu, kita sudah sering diskusikan. Persoalan orang tidak puas dan puas itu, ya kita harus berpikir bahwa saya memang bukan menjadi alat pemuas mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang kita melakukan tugas kita dengan baik, mengingat bahwa diri memang bekerja dengan baik, dengan aturan yang sudah berlaku. Persoalan adalah yang sakit hati. Sesungguhnya kan saya pernah bilang gini, tidak ada sekecil apapun yang terjadi pada diri kita, penyebabnya berasal dari luar diri kita. Itu harus diyakini. Jadi tidak ada sekecil apapun sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu penyebabnya berasal dari luar diri kita. Saya contohkan begitu. Misalnya, kita sudah berbuat baik, tiba-tiba ada hal yang tidak baik yang terjadi. Orang lain itu hanya carrier, dia hanya mediator saja. Ya. Contoh seorang misalnya kita sakit. Kalau memang kita tidak jatahnya mati karena itu, ya orang Bali bilang kalau memang darah kita tuh pahit gitu ya, model yakin gimana pun kita nggak bisa mati. Oh iya. Ya. Karena memang itu bukan untuk saya, tetapi apa yang terjadi pada diri kita, walaupun misalnya dibawa oleh orang lain, tapi orang lain itu hanya carrier saja, hanya menjadi wahana saja untuk datang kepada kita. Tetapi hal tidak akan mungkin menimpa kita kalau memang itu bukan bagian dari kita. Itu saja. Jadi everything, apapun yang terjadi pada diri kita, pertama yang harus kita miliki adalah itu terjadi karena apa yang pernah kita lakukan. Kalau kita percaya pada kehidupan masa lalu, mungkin tidak. Pada kehidupan ini kita melakukan itu, mungkin pada kehidupan kita yang sebelumnya. Hari ini dia tumbuh. Sama seperti saya cerita. Kalau kita menanam kacang dengan menanam bambu kan beda. Tanam kacang 2-3 hari tumbuh dia. Langsung kita bisa nikmati jadi toge. Karena kita menanam bambu perlu waktu yang lama untuk dia beranak pinak. Mungkin saja karma hal-hal yang tidak baik yang kita dapatkan pada hari ini, memang itu seperti tumbuhan bambu. Mungkin itu pada kehidupan kita yang sebelumnya kita tanam, ya baru ini harus kita terima. Gitu. Nah, itu saya kira gitu. Tetapi yang perlu dipahami Pak Wahyu adalah seperti yang dengan teman-teman juga. Setiap kali kita melakukan kebajikan, memang hasilnya belum tentu kita terima pada saat itu. Akan tetapi di saat yang sama, kemalangan itu sudah menjauh. Ketika kita melakukan ketidakbaikan, memang bisa jadi hasilnya tidak kita langsung dapatkan pada hari itu. Tetapi kebahagiaan kita sudah hilang pada hari itu. Logikanya. Jadi, begitu kita berbuat baik, mungkin hasilnya tidak langsung kita nikmati. Tetapi ada kemalangan kita sudah akan menjauh. Demikian sebaliknya, ketika kita berbuat jahat, mungkin dampaknya tidak langsung kita nikmati pada diri, tetapi keberuntungan kita, kebahagiaan kita sudah jauh pada saat itu. Logika itu yang harus kita bangun, makanya tidak salah kemudian Buddha mengatakan, berpikirlah Anda bahwa besok Anda akan mati. Ya, maka kita harus berbuat baik hari ini. Selalu harus berpikir begitu, berbuat baik dan berpikir besok saya akan mati. Karena setelah kita mati, kita tidak mungkin akan bisa berbuat apa-apa. Saya kira itu Pak Wahyu, mungkin teman yang lain mau menambahkan. Silakan Pak Samuel, ada Terima kasih. Pak Ketut Sucipto, ada Bu Yusuf Nyati, dan lain sebagainya. Silakan.
ada Bu Risna. Jadi dipercaya ada Pak Mangku Gede. Silakan Pak Mangku. Yang Pak Gede niki menanggapin Om Swastiastu. Terus Pak Mangku. Yang gede saya sakit Bekasi. Tumugi sami kena. Enggak menanggapi tanggapan aku, wow niko kelihatannya sekali niki ku. Berarti kita menyadari bahwa berbuat baik dan berbuat tidak baik itu adalah karma kita ataukah motivasi kita. Tapi salah satu sloka yang sering kita baca itu adalah sloka 247 niko, karmani epa dikarastin kalau. Jadi jangan berharap terhadap hasil perbuatan buruk maupun perbuatan baik kita, tetapi serahkan semuanya kepada beliau, apapun perbuatan kita. Tapi kalau seandainya mereper saking penjelasan Mangku, kita harus berbuat baik untuk menetralisir atau mengurangi hasil perbuatan buruk kita. Kalau di-compare dengan slogan itu saya pun napi di koko, karena semua perbuatan baik buruk kita itu serahkan aja semuanya kepada Tuhan biar beliau menilai perbuatan kita. Aku saya pun napi sekali niko patah semua aku. Yang kira enggak ada yang tidak ini semua Pak Mangku, yang kira slogan itu tidak bertentangan, malahan sejalan. Artinya satu keyakinan harus kita miliki bahwa hal yang baik hanya akan mendatangkan kebaikan. Itu prinsipnya. Hal yang buruk hanya akan mendatangkan penderitaan. Dipikirkan atau tidak dipikirkan? Ya, kalau kita mau menegaskan kan kalau sloka 47 itu karmaniwa dikarasan. Jadi tugasmu hanya bekerja dan bukan pada hasilnya. Ya. Karmaniwa pasti mata suka di sana. Jadi tugas kita hanya bekerja bukan pada hasilnya. Karena apa sloka itu dinyatakan unik? Karena tidak ada perbuatan yang tidak ada hasilnya. Secara otomatis hasil di dalamnya. Sloka itu. Jadi begitu kita berbuat secara dan untuk itulah kemudian kita nggak perlu pikir terlalu libat hal yang dilakukan. Jadi saya contohkan. Putus-putus dikit yang terima, aku mampur nih putus-putus. Suaranya putus-putus. Jadi saya contohkan. Hilang mungkin. Contohkan, jadi misalnya pada hari ini ketika kita berbuat baik, contoh sederhananya membaca sloka itu kan sebuah kebaikan. Kita nggak perlu berpikir besok kalau hari ini saya membaca sloka besok saya dapat apa? Nggak perlu besok. Begitu hari ini Pak Mangku membaca sloka, di saat yang sama energi sloka itu sudah akan memberikan Pak Mangku kebahagiaan, merasa tenang, merasa happy, merasa tercerahkan secara automatically. Itu yang dimasukkan oleh sloka 247 karmaniwa dikarastin. Kira kita bahwa setiap karma kebaikan akan menghapus karma buruk memang benar. Jadi secara automatically akan seperti itu. Saya katakan ketika kita berbuat baik, walaupun kita merasa kita belum memahami baiknya, tetap ada hal yang sudah dieliminasi kemalangan kita dan sebagainya. Jadi yang kira pemahaman kita harus kita bawa ke sana. Jadi itu yang dimaksud dengan mengapa tidak perlu memikirkan hasilnya, karena hasilnya itu secara otomatis ada dalam perbuatan itu. Nah, dengan ketika kita sembahyang, kita menganggap sembahyang itu adalah sebuah karma baik, perbuatan baik. Di kapan hasilnya? Dapat sembahyang adalah hasilnya. Gitu. Jadi begitu bisa sembahyang itu adalah hasilnya. Jadi antara perbuatan dengan hasil itu jadi satu sesungguhnya. Jadi sama seperti siapa misalnya bisa datang ke pura. Datang ke pura adalah sebuah kerjaan, sebuah karya. Oh saya mau datang ke pura itu mau tetapi ke pura adalah hasil sesungguhnya. Makanya kita bilang, ya Tuhan terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami untuk bisa tampil. Maka bisa tampil.
Diputus-putus ya. Harus dipahamnya tadi jangan hasilnya. Yang kira nih Semua aku semua. Garis sebentar. Baik, Bapak Ibu sareng sami yang karena waktunya juga mungkin karena beberapa harus melakukan karma-karma yang lainnya, ya, ambil di dalamnya, tentu semangat untuk berkarma hari ini. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, hasilnya ada di dalamnya. Sama seperti ketika kita meminum adalah sebuah karma, tetapi rasa yang kita minum itulah hasilnya. Saya kira itu seperti itu pemahaman yang harus kita kembangkan bersama-sama, sehingga kita tidak perlu berpikir berbuat hari ini, nanti ketika dunia ini kiamat baru akan aku nikmati. Kita Hindu tidak perlu diajarkan untuk berpikir seperti itu, ya. Jadi kita diajarkan bahwa saat berbuat, saat itu pahala itu akan kita nikmati bersama. Yang kira nih yang dapat yang sampaikan Bapak Ibu sareng sami, semoga bermanfaat bagi peningkatan kualitas serada dan bakti kita untuk mengenali who am I, siapa diri kita, dengan memahami bahwa ada beberapa aspek dalam kehidupan kita, tidak hanya badan, tapi juga ada jiwa yang ada di dalam diri kita yang selalu akan memberikan kita pencerahan. Demikian yang dapat yang sampaikan. Terima kasih. Yang tutup dengan puja Brahma Santi. Om Santi. Semua Pak Mangku. Susmo Pak Mangku, Susmo semuanya ampura jaringannya kurang bagus hari ini. Susmo semuanya. Sama. Tuh sebenarnya yang ahli Bhagavad Gita ada Bu Putu Saryati di Jakarta. Beliau tuh yang ahli Bhagavad Gita. Yang Karim Lajah juga nih ke. Ampun senior nih gue bilang belajar terus nih. Nanti minggu depan kita mintakan beliau untuk mengupas beberapa slokan. Daerah bisa nih ke. Pak Mangku Sucipto, juga suksema Pak Nah London, terima kasih suksema Bu Dewa Ayu di Angli, sama Bu Gusti Nyoman, Ganyar, suksema Pak Samuel, suksema di Bekasi, Oma di Bekasi, Bu Gusti Sumiati juga suksema pisan. Ya, titiang mohon izin live ya, suksema pisan. Terima kasih Pak Dewa. Terima kasih Bu Giri.